bawa apa sih namanya tuh, petaka. Sorry. Bawa petaka gitu kan, tulisannya ya Imawati tuh selalu digenjot untuk bisa jadi pemimpin. Kalau di HIP sendiri kan ketuanya juga perempuan kan ya. Imawati juga sering jadi sorotan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di EduTalk. Jadi pada sore hari ini kita kembali bahas-bahas sesuatu yang kira-kira bisa mengedukasi, semoga bisa mengedukasi ya. Yang akan menambah wawasan kita, tapi kita akan ngobrol secara santai gitu. Di sebelah kanan kiri saya, mohon maaf, buta arah kayaknya saya ini. Di sebelah saya ada Kakanda Imawati Irna Rindiani. Masya Allah. Apa kabar Kak Irna? alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Masih baik-baik saja setelah dilantik. Ya, masih aman. Jadi Kak Irna ini sekarang sedang menduduki jabatan sebagai apa Kak? Menduduki jabatan diamanahkan sebagai Ketua Bidang Amanah, Imawati. iya. Masya Allah, benar. Salah kayaknya kata kalau jabatan amanah, biar ingat oh ada tanggung jawab gitu. Iya. Jadi sebelum duduk di bidang Imawati, Kak Irna ini sempat duduk di bidang MK, sebagai Sekbid MK teman-teman. Sekbid MK PC YMM Kota Makassar. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita lihat ada konten-konten di Instagram itu tuh buah-buah tangannya Kak Irna bersama kabitnya beserta ada juga tim medianya Kak ya? Iya, ada Impos. Impos. Keren lah pokoknya. Oke, sekarang kan Kak Irna duduk di bidang Imawati ya. Amanahnya sekarang mengurus Imawati gitu ceritanya. Iya, mengurus Imawati. Iya, ngurus diri sendiri. Iya, ngurus diri sendiri betul. Iya, sebagai Imawati. Oh ya, kalau kita berbicara tentang Imawati nih Kak, mungkin ada orang di luar sana tuh yang belum paham Imawati itu apa sih, atau bahkan ada orang yang sebagai Imawati tapi dia cuma sekedar nama aja gitu Imawatinya. Menurut Kak Irna, Imawati itu sebenarnya kayak gimana sih? Apa yang membedakan Imawati dengan perempuan lain? Oke, kalau pertama ya, secara apa ya? Kalau mau dibilang, Imawati itu cuman apa ya? Tidak jauh beda sih dengan perempuan di luar sana, ya. Jelas dia itu adalah perempuan muslimah, Masya Allah. Muslimah. Cuman bedanya dia tuh sudah dikadar di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Nah, terus di sisi lain, kalau mau ditanya Imawati itu kayak gimana ya? Kalau selama saya menjadi Imawati, yang saya tahu, Imawati itu harus punya apa ya? Prinsip memperhatikan 4 ini. Apa tuh? Yang pertama itu tentang ideologinya dulu. Ideologinya itu dia harus berlandaskan kepada Islam gitu. Jadi semua yang dilakukan itu patokannya Islam, makanya tuh kenapa tadi dibilang bahwa dia tuh perempuan muslimah gitu kan. Muslimah. Terus yang kedua itu terkait intelektual. Nah, kenapa Imawati itu sering dibilang beda daripada muslimah-muslimah lain? Iya. Karena pola pikir dan cara belajarnya tuh beda gitu. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Jadi kalau Muhammadiyah bilang itu wasatiyah gitu. Masya Allah. Terus yang ketiga terkait leadership ya. Ini juga Imawati itu selalu digenjot untuk bisa jadi pemimpin. Kalau di HIP sendiri kan ketuanya juga perempuan kan ya. Namanya tuh kakak. Ya. Siapa tuh? Kapio. Iya. Terus baik memimpin diri sendiri, memimpin kelompok dan lain-lain gitu kan. Terus yang terakhir itu adalah skills. Nah ini juga kan kalau kita punya bakat ya harus dikembangkan, bukan jadi pendam karena takut melanggar inilah itulah gitu. Jadi semuanya ini harus berjalan beriringan. Benar. Makanya itu Imawati juga sering jadi sorotan karena jilbabnya tetap sesuai syariah, pakaian tetap sesuai dengan aturan agama Islam, tapi cara berpikirnya ya tidak apa ya, konservatif lah istilahnya, kayak berkemajuan gitu. Jadi itu sih kalau Imawati. Jadi ada 4 hal yang pasti dimiliki gitu ya sama Imawati. Nah kalau gitu Kak Irna, kira-kira apa aja sih tantangannya ketika kita menjadi Imawati Kak? Nah kalau tantangan sejauh ini terkait pakaian ya. Pakaian ya. Karena tuntunannya kan harusnya sesuai dengan ini ya, aturan agama ya. Kalau teman-teman kan taunya keren surah apa? Keren surah apa nih? Apa? Ya Allah. Nah, kayak yang di An-Nur Al-Ahzab itu kan sering dipakai sama teman-teman dan dijadikan sebagai apa ya, pedoman lah istilahnya. Bukan istilah sih, tapi memang pedoman gitu kan.
misal Imawati kok jilbabnya kayak gitu, Iya. atau Imawati kok gak pakai kaos kaki, Imawati kok pakai celana dan lain-lain. Itu yang pertama dan paling sering ya, bahkan masih diperdebatkan di kalangan taraf yang paling tinggi lah. Terus yang kedua juga masih dari segi pakaian juga sama intelektual. Ya. Perbedaan antara ini cukup unik menurut saya selama menjadi Imawati, itu perbedaan antara Imawati di Sulawesi dengan Imawati di luar Sulawesi. Kenapa tuh Kak? Kayak soal apa ya, agak sensitif sih sebenarnya ngebahas baik Imawati maupun perempuan, persoalan jaga batasan, pakaian, semualah yang persoalan batasan-batasan itu kan. Gitu. Jadi kalau dibilang tantangan, yang paling mencolok bukan cuma persoalan pakaian tapi juga intelektual. Nah kalau saya pribadi juga sedang benah diri, kayak malas baca buku gitu kan. Belum lagi mereka besar di lingkungan yang beda, karakter yang beda-beda. Nah sama ini juga nih yang cukup menarik pada saat pertama kali menjabat sebagai Kabidim, singkatannya Kabidim di pimpinan calon periode ini adalah isu terkait Imawati yang kurang turun ke jalan, gitu ya. Jadi Imawati yang lihat ini bisa lah ya, nanti kita coba-coba turun ke jalan, belajar turun ke jalan, temani beberapa teman-teman Imawati kita, gitu. Tapi tetap harus belajar dulu isu apa ya. Iya benar. Mau kita tuntut gitu. Jangan sampai turun terus nggak paham isunya gitu kan. Nanti ya, setuju kalau nggak paham. Bawa apa sih namanya tuh, petaka. Bawa petaka gitu kan, tulisannya yang beda dari isu itu kan. Iya benar. Oke, ngomong-ngomong soal tantangan nih Kak. Sekarang juga kan Imawati itu banyak yang menggunakan sosial media ya. Bukan banyak sih, kayaknya rata-rata Imawati emang udah pada punya sosial media ya. Bahkan 2, 3 ya, ada yang second account. Jadi dan banyak juga teman-teman Imawati itu yang suka memanfaatkan sosial media untuk kebutuhan dakwah misalkan, atau konten-konten yang sesuai dengan passionnya gitu. Tapi banyak juga yang bilang sekarang tuh agak melenceng gitu Kak, karena banyak yang menyalahgunakan yang menggunakan sosial media untuk konten joget-joget gitu, atau mungkin ada sebenarnya yang disampaikan bagus, cuma bentuk penyajian kontennya itu yang kadang dipermasalahkan gitu. Gimana sih menurutnya Kak Irna? Apakah memang salah gitu ketika kita menggunakan sosial media, ketika Imawati show up dirinya melalui sosial media, atau sebenarnya nggak apa-apa, tapi gimana kira-kira menurutnya Kak Irna? Apakah memang ada aturan-aturan tertentu gitu? Persoalan boleh tidaknya, ya boleh. Karena ajang eksis sekarang kan memang lebih banyak di media sosial. Benar banget. Kalau kumpul-kumpul kajian sekalipun itu teman-teman masih sering juga nge-scroll gitu kan di HP-nya. Jadi solusi gitu, antara solusi dari jarak yang jauh gitu. Terus apa ya? Cuman perlu digarisbawahi kalau persoalan joget-joget kayaknya perlu dipikir-pikir lagi ya. Faedah dengan unfaedahnya tuh lebih banyak mana? Gitu. Tidak dilarang persoalan apa ya? Intinya lebih mendahulukan adab sih. Ada bermedia sosial ya. Kalau soal media sosial cukup lama Imawati itu dipost dari periode ke periode, karena kita juga mau ngebuat Imawati itu nggak kalah eksis daripada Imawan gitu kan. Ya kita ngepost bahwa Imawati juga pergerakannya masif gitu. Ya kita nge-share konten dakwah, asal jangan ngejadiin Imawati itu sebagai objek yang negatif lah. Jadi kalau cuman konten-konten kayak konten-konten dakwah ya boleh banget malah. Tapi kalau kayak konten-konten yang joget-joget yang tidak jelas manfaatnya, perlu dipikir-pikirkan gitu ya. Tahan-tahan lah saya gitu. Tahan-tahan gitu. Pelan-pelan Pak Sopir gitu kan. Sejauh ini yang saya lihat teman-teman Imawati dalam menggunakan media sosial ya, saya kurang tahu kalau di luar, tapi kalau di Makassar sendiri teman-teman Imawati menggunakan media sosial ya masih imbang lah antara dakwah dengan hal-hal yang bersifat hiburan gitu kan. Bahkan mereka juga bisa mengemas dakwah itu dengan hiburan. Benar. Jadi lebih memang menarik harusnya gitu kita bisa kuasai algoritma gitu ya, bukan kuasai, minimal bisa merubah sedikit algoritma yang dari konten kebanyakan negatif menjadi positif gitu. Mungkin itu sih.
terkait ini juga yang berkaitan dengan yang turun ke jalan tadi. Oke. Kalau memang teman-teman kayak merasa bahwa potensi kalian bukan di bagian Jalan. itu, ya minimal kita bisa turun bantu ngeliput atau buat dokumentasi, baru nanti kita buat tulisan atau kayak gini podcast kan juga termasuk apa ya, salah satu cara kita untuk menyuarakan, melawan dan lain-lain gitu sih. Tadi Kak Irna sempat bahas juga tentang adab-adab bermedia sosial gitu kan. Jadi poinnya adalah sebenarnya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa banget kita, dan justru sebenarnya harus banget kita menggunakan sosial media, harus menguasai sosial media, apalagi sekarang memang lagi zamannya itu kan. Cara kita supaya bisa eksis juga ya adalah dengan menguasai sosial media. Tapi gimana sih Kak, ada nggak sih tips-tips atau gimana seharusnya supaya kita bersosial media tapi tetap di jalur yang benar gitu? Tips and trick ya. Kalau saya pribadi juga pengguna media sosial yang cukup tergolong aktif, ya. Kalau saya kadang kalau mau ngepost itu juga milih-milih dan mikir-mikir dulu gitu kan, karena masih saya pegang itu keyakinan yang saya pegang sampai sekarang bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini ya bakal dipertanggungjawabkan gitu kan. Harus dipegang sih keyakinan itu. Iya, makanya jangan sampai nanti kan apa yang kita post itu membawa dampak negatif ke orang lain. Ya, jadi apa yang kita post itu perlu dipikir-pikir dulu gitu kan. Apakah banyak memberi dampak yang positif atau justru negatif? Benar. Gitu. Karena kan dampak paling negatif nih ya bisa membuat perpecahan antar sesama atau, nah ini juga kendalanya jadi seorang imam itu persoalan emosi sih. Ya, apa tuh? Kenapa tuh emosinya? Misalnya kita posting sesuatu yang lagi relate-nya dengan teman kita gitu, merasa tersinggung dan lain-lain gitu. Cobalah share-share yang sekiranya bisa mengajak kita dalam kebaikan. Gitu sih. Jadi kalau kayak joget-joget, tahan dulu. Ya kalau itu sih tips and trick. Jadi ingat saja apakah yang kita share itu banyak memberi dampak negatif atau positif gitu. Dan kembali lagi cara menyajikan konten itu. Iya, gitu, Kak. betul. Oke, dan selanjutnya nih Kak, di sosial media sendiri itu sekarang juga tantangannya adalah banyak sekali kasus-kasus yang semacam pelecehan, kemudian banyak juga body shaming yang terjadi di sosial media. Banyaklah pokoknya kejahatan-kejahatan yang sekarang tuh karena mungkin sosial media lagi marak-maraknya gitu kan. Banyak juga yang menyalahgunakan. Nah, bagaimana sih tanggapan kita nih atau sikap kita sebagai seorang imawati menghadapi hal-hal negatif dari sosial media? Iya. Kalau persoalan pelecehan di media sosial atau ujaran kebencian ya, gitu, kayak body shaming, komen-komen dan lain-lain gitu, tidak bisa dipungkiri kadang juga ada beberapa lah, apakah itu kader IMM maupun bukan, justru dia yang jadi pelaku gitu kan, atau mungkin kita jadi korban. Apa ya, kalau saya menanggapi hal tersebut, jelas kayaknya kita perlu untuk banyak-banyak menyentuh hal itu, karena media sosial kan juga sekarang ini banyak apa ya, sangat berpengaruh, sangat berpengaruh untuk kita gitu, dari segi emosi, perubahan lingkungan dan lain itu semua sangat berpengaruh. Jadi kalau untuk teman-teman Himawati, ini juga bisa jadi tips untuk teman-teman kalau membuat konten, cobalah arahkan ke sana gitu. Kalaupun kita merasa jadi korban, jangan pernah diam, terus suarakan, tapi tetap dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik gitu. Kalau api ketemu api kan nanti malah ini, atau batu ketemu batu malah pecah gitu. Jadi kita harus tetap tenang, tenang gitu kan. Jadi untuk kekerasan dan lain-lain itu harusnya Himawati banyak bersuara terkait itu ya. Speak up ya. Iya. Sama persoalan konten juga, jejak media itu justru lebih lama tinggal. Iya benar. Meskipun kita sudah hapus, kita tidak tahu yang di repost oleh teman kita masih ada atau mungkin sudah pernah di save oleh orang lain gitu kan. Jadi berhati-hatilah dalam bermedia sosial, apalagi sekarang kan kecanggihan media itu sudah benar banget. Iya, kayak artificial intelligence kan juga bahkan bisa saja duduk di sini beda lagi mukanya gitu kan. Bisa diubah semua ganti gitu mukanya. Iya, berhati-hati saja dalam nge-share buat konten,
repost, komen dan lain-lain. Jadi kalau dulu kita bilang mulutmu adalah harimaumu, sekarang bukan cuma mulut tapi jari juga gitu kan. Saya bisa jadi komen-komen haters kita itu bisa membunuh orang lain gitu. Jadi kita tidak tahu apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Jadi persoalan kekerasan dan lain-lain itu harusnya Imawati punya banyak peran dalam membawanya untuk bisa bangkit, untuk bisa melawan hal-hal tersebut sih. Oke, menarik banget ya diskusi hari ini. Banyak, ini saya kayaknya bukan lagi diskusi sama Kak Ira, kayak diskusi sama dosen nih kayaknya. Bisa lah, 2 SKS. Oke, jadi pada intinya adalah memang sebenarnya Imawati mesti gitu ya, menguasai teknologi, mesti paham tentang sosial media, dan nggak ada salahnya sebenarnya teman-teman Imawati itu show up tentang dirinya di sosial media atau menyuarakan hal-hal yang menurut dia salah, hal-hal yang menurut dia seharusnya kayak gini loh. Seharusnya kayak gini perempuan, seharusnya kayak gini yang terjadi di sosial media. Tapi tentu dengan cara-cara yang benar gitu kayak. Kalau kata Kak Irna sesuai dengan syariat gitu. Jadi mungkin itu percakapan kita, diskusi-diskusi santai kita pada sore hari ini. Makasih banyak Kak Irna udah mau meluangkan waktunya, udah mau datang ke VIP buat bincang-bincang santai, buat diskusi. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan EduTalk selanjutnya. Kita akan bahas hal-hal menarik lainnya bersama narasumber-narasumber yang asik-asik tentunya. Jadi sampai jumpa di EduTalk selanjutnya. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.